Dunia mengenalnya sebagai sosok pendiam, penuh kemarahan tersembunyi, tangan kiri yang bisa mengakhiri segalanya dalam sekejap. Dialah Michael Moorer, sang petinju kidal yang pertama kali mengukir sejarah untuk organisasi WBO dan kemudian menyaksikan kehormatannya direnggut di malam paling kejam dalam sejarah tinju. Michael Moorer lahir pada 12 November 1967. Dibesarkan dalam lingkungan yang keras, sejak kecil dia sudah terbiasa dengan amarah dan perkelahian. Tapi jalan hidupnya berubah saat dia masuk ke dunia tinju. Dipoles oleh pelatih kenamaan Emanuel Stewart di Krongim, Detroit. Di sanalah bakat Moorer menemukan bentuk, kidalis ganas dengan teknik terlatih. Tubuhnya tegap, sikapnya dingin, dan setiap pukulnya seperti peluru dari pistol. Tahun 1988, WBO lahir sebagai badan tinju dunia baru. Banyak yang menganggap remeh, tak sekelas WBC dan WBA. Namun di tengah ketidakpastian itu, satu nama menerima tantangan, Michael Moorer. Dalam laga profesionalnya yang ke-12, Moorer naik ring menghadapi petinju tangguh asal Suriah, Ramzi Hassan. Mereka memperebutkan gelar perdana WBO kelas berat ringan. Sejak bel berbunyi, Moorer tampil seperti kesetanan. Gerakannya cepat, pukulannya keras dan akurat, terus mendarat di wajah dan tubuh Hassan. Kemudian di ronde kelima tiba, Ramzi Hassan hanya bisa bertahan sambil mundur, menutupi wajahnya bersandar di tali ring. Dia tak lagi membalas, hanya menerima pukulan bertubi-tubi, yang kemudian wasit pun tak punya pilihan, laga dihentikan. Saat itu juga, dunia pun punya juara baru, Michael Moorer, juara dunia pertama dalam sejarah WBO. Setelah kemenangan ini, Michael Moorer terus melanjutkan perjuangannya, menghajar lawan-lawannya sebanyak 26 kali, semua diraih lewat KO dan TKO. Tak ada satupun lawan yang mampu bertahan dari tangan kirinya, cepat, brutal, dan efisien. Tapi di balik dominasi itu, ada sesuatu yang mengintai, rasa haus. Moorer bukan petinju yang puas menjadi besar di divisi kecil. Dia ingin sejarah, ketenaran, ingin masuk ke wilayah para dewa, kelas berat. Tahun 1991, Michael Moorer meninggalkan gelar WBO-nya. Dia naik ke kelas berat, wilayah monster, tempat Holyfield, Mike Tyson, dan Foreman bersemayam. Langkah yang berani, tapi bagi Moorer, ini bukan soal ukuran, ini soal perang batin. Banyak yang meragukannya, tapi Michael Moorer hanya menjawab dengan satu cara, tinju tanpa belas kasihan. Pada 15 Mei 1992, Michael Moorer menantang maut melawan Bert Cooper, petinju bengis yang dikenal karena satu hal, perang total tanpa rem. Laga ini adalah tentang harga diri, tentang sabuk WBO kelas berat yang kosong, dan tentang pembuktian bahwa Michael Moorer bisa bertahan di kandang para raksasa. Ronde pertama, pertarungan dimulai dengan tensi membakar, dan di tengah ketegangan itu, sebuah pukulan beruntun dari Cooper menghantam telak. Moorer pun jatuh duduk di kanvas. Matanya berkedip, nafasnya tertahan, tapi dia mampu bangkit. Masih di ronde pertama, Michael Moorer menyusun kombinasi cepat dan brutal. Pukulan kiri ke tubuh, kanan ke kepala, lalu uppercut telak yang menggoyahkan Cooper. Dua petinju ini saling menghancurkan seperti dua kereta api yang bertabrakan langsung. Sebuah pukulan keras menghantam wajah Cooper sehingga dia pun terjatuh.
Akhirnya di ronde kelima, Bad Copper tak mampu menahan hujan pukulan dari sang kidal. Wasit menghentikan pertandingan. Dia resmi menjadi juara dunia WBO kelas berat, menjadi juara dunia 2 divisi, dan membuktikan bahwa monster bisa berpindah dari ring kecil ke medan perang para legenda. Namun Morer tahu, sabuk WBO saat itu belum cukup untuk mengukir namanya sejajar dengan legenda. Dia mengincar mahkota sesungguhnya, gelar utama WBA dan IBF yang saat itu dimiliki oleh Evander Holyfield. 22 April 1994 di Las Vegas, salah satu duel paling tak terduga dalam sejarah tinju modern. Holyfield, sang veteran berotot baja, melawan Michael Moorer, si anak muda pemarah yang ingin segalanya. Laga berjalan keras. Holyfield sempat menjatuhkan Moorer di ronde kedua, tapi dia tetap tenang, tetap menghantam, tetap menghitung waktu. Setelah 12 ronde brutal, Michael Moorer menang angka mayoritas. Dia mencetak sejarah, petinju kidal pertama yang menjadi juara dunia kelas berat sejati. Dia kini memegang sabuk WBA dan IBF. Dia adalah raja baru. Saat dunia memujanya, bahaya sedang bersiap di balik bayang-bayang. George Foreman adalah bayangan masa lalu yang seharusnya sudah terkubur di era 70-an. Dia pernah jadi juara dunia kelas berat, menghancurkan Joe Frazier hanya dalam 2 ronde. Dia menjadi ikon kekuatan murni. Namun setelah dikalahkan Muhammad Ali dalam duel legendaris di Zaire, Foreman berubah dari monster menjadi manusia biasa. Tahun 1977, Foreman mengalami hal ganjil. Setelah kalah dari Jimmy Young, dia mengaku melihat cahaya di ruang ganti. Dia berkata Tuhan menegurnya, dan tak lama setelah itu, George Foreman pensiun dari dunia tinju. Selama 10 tahun, dia menjadi pendeta, mengurus gereja, membantu anak-anak jalanan, dan hidup sederhana. Namun di tahun 1987, Foreman membuat pengumuman gila. Aku akan kembali dan aku akan jadi juara dunia kelas berat lagi. Dunia menertawakannya, tubuhnya gemuk, wajahnya selalu tersenyum. Dia bukan lagi si pembunuh dari masa muda. Tapi Foreman bertarung dan terus menang. Satu persatu petinju muda dia kalahkan, bukan karena kecepatannya, bukan karena stamina, tapi karena satu hal yang tak berubah. Kekuatan pukulannya masih seperti Godam. Tahun 1994, Foreman sudah berusia 45 tahun. Dan di depannya berdiri raja muda yang sedang di puncak, Michael Moorer. Ini bukan hanya pertarungan dua petinju, ini adalah pertarungan dua zaman. Satu generasi yang berjuang menjaga tahtanya, melawan legenda tua yang datang membawa misi suci, menulis ulang sejarah. Dan malam itu, di atas ring Las Vegas, satu pukulan merubah segalanya. Semua orang yakin Moorer akan menang mudah. Dan selama 9 ronde, Moorer unggul telak di kartu nilai. Foreman hanya bertahan, menunggu dan diam. Tapi di ronde ke-10, segalanya hancur. Sebuah pukulan kanan mendarat telak di wajah Moorer, dia pun terjatuh di atas kanvas. Waktu seperti berhenti. Moorer jatuh dalam posisi kaku dan wasit menghitung sampai 10.
just a little bit. Josh Foreman menjadi juara dunia tertua sepanjang sejarah, dan Michael Moorer kehilangan segalanya hanya dalam satu malam. Setelah kekalahan itu, Moorer mencoba bangkit. Dia kembali merebut sabu IBF pada 1996, tapi bayang-bayang Foreman terus menghantuinya. Tahun 1997, dia kembali bertemu dengan Evander Holyfield. Namun kali ini tak ada keajaiban. Dia kalah TKO di ronde ke-8 dan dunia tahu Michael Moorer sudah tak sama lagi. Dia terus bertarung hingga tahun 2008, tapi kemenangan tak lagi berarti dan kekalahan makin menyakitkan. Dia akhirnya gantung sarung tinju dalam keheningan. Michael Moorer bukan hanya petinju, dia adalah pelopor orang pertama yang membawa nama WBO ke peta dunia. Dan semua orang tahu bahwa dalam tinju tak ada kemenangan yang kekal. Satu pukulan bisa membuatnya legenda, namun satu pukulan juga bisa mengakhiri semuanya. Michael Moorer, sang monster yang bersinar dan kemudian hilang di telan sejarah.